Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dan tutorial. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi soal dan kunci jawaban untuk guru dan kepala madrasah, yaitu asesmen kompetensi guru dan kepala madrasah 2020. Tapi sebelum lanjut ke contoh soalnya, bantu saya mengembangkan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Itu gratis kok teman-teman. Dan yang sudah subscribe, silahkan like, comment, and share. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Soal dan kunci jawaban AKG dan AKK 2020 bagian keempat. Bagian pertama, kedua, dan ketiga ada pada playlist channel ini. Judul playlistnya tentang AKG kemenangan. Dan apabila teman-teman menemukan kekurangan, kesalahan, mohon dikoreksi, karena itu tidak lepas dari kesalahan saya sebagai manusia biasa. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar ... Sibernetik, konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini dia. Jawabannya A, sibernetik. Silahkan dicatat. Nomor 2. Berikut ini adalah dimensi kompetensi bagi jabatan kepala sekolah, kecuali kepribadian, manajerial, kompetensi ICT, kewirausahaan. Ya, ini jawabannya. Jawabannya C, kompetensi ICT. Nomor 3. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal ... mengemukakan gagasan, mengaktualisasikan diri, penciptaan hubungan yang baik, dan D, memformulasikan tindakan. Yang mana kira-kira? Ini dia. Jawabannya A, mengemukakan gagasan. 4. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah dasar atau madrasah ibtidaiyah SDMI adalah sebagai berikut. Kualifikasi khusus: memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Berstatus sebagai guru SD atau MI. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD atau MI. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Jadi kualifikasi khusus kecuali jawaban D, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Berarti kecuali ya, berarti ini tidak masuk. Nah, ini soal untuk kepala madrasah kalau saya lihat. 5. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam.
Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola titik-titik, kausal, spiral, kronologis, inquiry. Jadi kira-kira bentuk pengembangan materi yang mana kira-kira yang disusun Bu Rosa di sini? Ini jawabannya. B. Spiral. Oke. Oke teman-teman, jika teman-teman mendengarkan suara-suara ribut, abaikan saja, anggap saja tidak ada. Yang penting teman-teman fokus ke soal-soalnya. Oke, nomor 6. Pada kegiatan supervisi oleh kepala sekolah, seorang guru meminta supervisor untuk mengamati khusus pada kemampuan teknik bertanya. Menyikapi hal tersebut, kepala sekolah atau madrasah selaku supervisor memberikan pengarahan bahwa hal itu bertentangan dengan konsep dari supervisi, menyarankan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena kegiatan supervisi harus melihat semua aspek pada kegiatan pembelajaran. C. Menyetujui permintaan tersebut sebagai fokus pengamatan, tetapi aspek yang lain juga dilihat sesuai aspek yang ada pada instrumen. Tidak menyetujui karena supervisi dilakukan untuk kegiatan penilaian kinerja guru. Jawabannya menyetujui permintaan tersebut. Dan sampai ini ya, selesai. 7. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor kompleksitas, indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intake siswa. Kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Jawabannya silahkan dicatat. C. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan intake siswa. 8. Soal nomor 8. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, sekolah menyusun pedoman operasional sekolah. RKAS, KTSP, silabus, RPP, Kaldik, RAPBS, jadwal mengajar, jurnal, daftar hadir. KTSP, B, KTSP, RAPBS, Kaldik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas guru dan tendik, tenaga pendidik ya. Tata tertib sekolah, peraturan akademik, kode etik, dan biaya operasional sekolah. RAPBS, KTSP, silabus, RPP, Kaldik, pembagian tugas guru, dan tendik, daftar hadir. KTSP, silabus, RPP, Kaldik, jurnal, pembagian tugas guru, dan tendik, tata tertib sekolah, peraturan akademik, dan biaya operasional sekolah. Tanpa berlama-lama, ini jawabannya. B. Ya, jawabannya ya KTSP, RPBS, Kaldik, dan seterusnya. Instrumen yang digunakan ini ya teman-teman, digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah pedoman observasi, kuesioner, pedoman wawancara, tes hasil belajar. Jadi instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses belajar adalah ini dia. Silahkan dicatat. A. Pedoman observasi atau pedoman biasa juga disebut pedoman pengamatan ya. 10. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah atau madrasah dan pengawas sekolah atau madrasah. Menyikapi hal tersebut, kepala sekolah atau madrasah kira-kira apa sikap kepala sekolah? Menyusun program supervisi pengelolaan akademik di sekolah dan disosialisasikan ke seluruh pendidik serta dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan. B. Menyusun program supervisi akademik di sekolah dan pelaksanaannya dilakukan oleh wakil kepala sekolah atau madrasah bidang kurikulum. Nyambung ini ya, tersambung. Bidang kurikulum dan atau guru senior melaksanakan kegiatan supervisi akademis bersama pengawas sekolah. D. Menyusun jadwal kegiatan supervisi dan disosialisasikan serta pelaksanaannya didelegasikan kepada wakil bidang kurikulum dan atau guru senior. Dan ini jawabannya. A. Menyusun program supervisi pengelolaan akademik di sekolah dan disosialisasikan, dan seterusnya. Selanjutnya, sudah selesai ya teman-temannya, sampai nomor 10. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sekali lagi meminta maaf jika menemukan kekurangan-kekurangan atau suara-suara berisik di video ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.